Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas UTS dengan saya Anugrah Yuda dan Saya A.A. Fatihul Ihsan. ya ini yang dari PT Logistik Nusantara Express. Lalu current state yang pertama Busines. Yang pertama proses bisnis masih fragmentasi antar unit, cabang, gudang, armada. Yang kedua capability real time tracking dan data integration masih lemah. Yang ketiga, layanan digital belum mendukung efisiensi operasional secara menyeluruh. Lalu ada data. Yang pertama, master data tidak terstandarisasi. Lalu yang kedua, integrasi data antar sistem lemah. Yang ketiga, data governance belum ada. Lalu ada application. Yang pertama, landscape aplikasi terfragmentasi. Lalu yang kedua, integrasi point to point. Yang ketiga, aplikasi mobile belum merata. Lalu yang terakhir ada teknologi. Yang pertama, infrastruktur on-premise terbatas. Lalu yang kedua, konektivitas tidak merata. Ketiga, keamanan belum standar. Keempat, tidak ada standarisasi platform. Ini adalah target dari yang pertama, business target. Ada proses end-to-end terintegrasi. Yang kedua, capability digital sebagai fondasi. Lalu ada data target. Yang pertama, single source of truth. Yang kedua, real-time sync. Tiga, data governance ketat. Lalu application target. Yang pertama, aplikasi terintegrasi via API gateway. Yang kedua, microservice. Yang ketiga, modernisasi menyeluruh. Lalu ada teknologi target. Yang pertama, hybrid cloud. Yang kedua, SD-WAN. Ketiga, containerized platform. Keempat, keamanan berlapis. Nah, kemudian untuk gap analisis yang pertama dari bisnis, ada sistem front office terintegrasi belum ada. Nah, ini prioritasnya tinggi. Kemudian infrastruktur real time dan integrasi data juga belum ada. Ini juga masuk ke dalam prioritas tinggi. Kemudian dari data ada infrastruktur dan pipeline data belum dibangun. Ini prioritas sedang. Tidak ada standarisasi data. Ini prioritas tinggi. Kemudian dari sisi aplikasi, perlunya scale up dan penambahan fitur. Ini prioritas sedang. Kemudian sistem terintegrasi nasional juga belum ada. Ini menjadi prioritas tinggi juga. Dan terakhir dari sisi teknologi, infrastruktur disaster recovery belum dibangun. Ini prioritas sedang. Kemudian ada migrasi data, redesign skema, kemudian aplikasi, ini juga termasuk ke dalam prioritas tinggi. Nah, untuk roadmap transformasi yang perlu dilakukan pada perusahaan ini itu dalam 3 tahun. Yang tahun pertama ada dalam kategori fondasi dan data, di mana kita membuat master data, kemudian dataset juga terpusat, ada data governance dan API gateway. Kemudian pada tahun kedua kita mulai masuk ke dalam modernisasi aplikasi, di mana kita membuat portal dan mobile apps, Groyo apps, dan yang terakhir marketplace integration. Kemudian di tahun ketiga, ini untuk advance, ada data warehouse, BI platform, predictive analytics, dan mungkin bisa ditambahkan dengan chatbot AI. Kemudian ada risiko implementasinya, pertama ada resistensi organisasi, karena waktu roadmap yang dibutuhkan itu cukup panjang, yakni 3 tahun, jadi ada kemungkinan ada perubahan manajerial perusahaan sehingga resistensi organisasi juga menjadi tantangan. Bisa jadi orang baru malah menolak perubahan yang sudah direncanakan.
Kemudian biaya investasi cukup besar karena aplikasi yang dibangun juga akan sangat besar juga, sehingga biaya juga cukup besar. Dan untuk mencari orang yang bisa berinvestasi juga sedikit sulit. Kemudian ketiga, keterbatasan SDM TI. Keterbatasan SDM TI dalam organisasi juga menjadi sebuah risiko dalam mengimplementasikan rencana pengembangan aplikasi yang ada, terutama yang terjadi pada PT Logistik Nusantara ini. Baik, mungkin sekian pemaparan tugas kami dari kelompok Anugerah Yuda dan saya Al-Fatihul Ihsan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.